Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Piosani Anggrana ini dari kelas 1A Tadris Bahasa Indonesia. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tentang linguistik dan beberapa hal yang terkait dalam linguistik. Langsung saja ke materinya. Linguistik adalah ilmu tentang bahasa. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari, menelaah, dan mengkaji bahasa secara umum. Dalam bahasa Latin, lingua artinya bahasa. Dalam bahasa Perancis, linguistik memiliki beberapa istilah-istilah. Istilah yang pertama yaitu langue, artinya bahasa tertentu, seperti bahasa Inggris. Istilah yang kedua yaitu langage, berarti bahasa secara umum, seperti tampak dalam ungkapan manusia punya bahasa sedangkan binatang tidak punya. Dan yang terakhir yaitu parole, adalah bahasa yang wujudnya nyata dan konkret. Seseorang yang ahli dalam linguistik atau pakar linguistik disebut dengan linguis. Dalam linguistik juga memiliki tahapan-tahapan perkembangan keilmiahan linguistik. Tahap yang pertama yakni tahap spekulasi. Artinya pada tahap ini membicarakan mengenai suatu dan cara mengambil kesimpulan dilakukan dengan sikap spekulatif. Tahap yang kedua yaitu tahap observasi. Pada tahap ini, para ahli di bidang bahasa baru akan mengumpulkan fakta-fakta bahasa dengan teliti tanpa memberi teori atau kesimpulan apapun. Tahap yang ketiga yaitu perumusan teori. Linguistik juga memiliki kelompok atau nama-nama subdisiplin linguistik. Kelompok yang pertama dibedakan menjadi linguistik umum dan linguistik khusus. Linguistik umum adalah linguistik yang berusaha mengkaji kaidah-kaidah bahasa secara umum. Sedangkan linguistik khusus yakni mengkaji kaidah-kaidah bahasa yang berlaku pada bahasa tertentu, misalnya seperti bahasa Jawa, bahasa Serawai, dan bahasa Bengkulu. Kelompok yang kedua yaitu linguistik dibedakan menjadi linguistik sinkronik dan linguistik diakronik. Linguistik sinkronik mengkaji bahasa pada masa yang terbatas, misalnya seperti kita menyelidiki bahasa Sunda pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Sedangkan linguistik diakronik yakni berupa mengkaji bahasa pada masa yang tidak terbatas. Misalnya seperti kita ingin mengetahui sejarah struktural bahasa itu, beserta dengan segala bentuk perubahan dan perkembangannya sampai sekarang. Kelompok yang ketiga yaitu linguistik dibedakan menjadi linguistik mikro dan linguistik makro. Linguistik mikro adalah mengarahkan kajiannya pada struktural internal suatu bahasa tertentu. Linguistik mikro juga memiliki subdisiplin linguistik, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikal. Fonologi yaitu menyelidiki ciri-ciri bunyi bahasa dan terjadinya serta fungsi dalam sistem kebahasaan secara keseluruhan. Morfologi adalah menyelidiki struktur kata bagian-bagiannya serta pembentukannya. Sintaksis merupakan cara untuk menyelidiki satuan-satuan kata dan satuan-satuan lain di atas kata. Sedangkan semantik yaitu menyelidiki makna
bahasa baik bersifat leksikal, gramatikal, ataupun kontekstual. Dan yang terakhir yaitu leksikologi, yaitu menyelidiki leksikon atau kosakata suatu bahasa dari berbagai aspek. Sedangkan linguistik makro yaitu menyelidiki bahasa dalam kaitannya dengan faktor-faktor di luar bahasa. Lebih banyak membahas faktor luar bahasanya. Kelompok yang keempat yaitu linguistik dibedakan menjadi linguistik teoritis dan linguistik terapan. Linguistik teoritis yaitu mengadakan penyelidikan terhadap bahasa atau bahasa-bahasa, juga terhadap hubungan bahasa dengan faktor yang berbeda di luar bahasanya untuk menemukan kaidah-kaidah yang berlaku dalam objek kajian yaitu. Sedangkan linguistik terapan yaitu berusaha mengadakan penyelidikan terhadap bahasa untuk kepentingan memecahkan masalah-masalah praktis yang terdapat di dalam masyarakat. Kelompok yang terakhir yaitu linguistik dibedakan menjadi linguistik tradisional, linguistik struktural, linguistik transformasional, linguistik generatif, linguistik semantik, linguistik relasi, dan linguistik sistematik. Bapak linguistik modern adalah Ferdinand de Saussure pada tahun 1857 sampai 1913. Menurut satuan bahasa dibagi menjadi dua, yaitu sintagmatik dan asosiatif. Sintagmatik adalah hubungan yang terdapat antara satuan bahasa di dalam kalimat yang konkret. Sedangkan asosiatif adalah hubungan yang terdapat dalam bahasa namun tidak tampak dalam susunan suatu kalimat. Struktur adalah susunan bagian-bagian kalimat atau konstitu dalam kalimat secara linier, maka kalimat itu dapat dianalisis. Distribusi merupakan istilah utama dalam analisis bahasa menurut model strukturalis Leonard Bloomfield adalah menyangkut masalah dapat tidaknya pergantian suatu konstitusi tertentu pada apa yang sedangkan sistem adalah menyangkut distribusi. Analisis bawahan langsung adalah suatu teknik dalam menganalisis unsur-unsur atau konstituen yang membangun satuan-satuan bahasa. Selanjutnya materi mengenai tentang bahasa. Bahasa bisa dibilang sebagai alat komunikasi. Akan tetapi bahasa adalah apa yang kita lakukan dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Bahasa memiliki beberapa hakikat. Hakikat yang pertama yaitu bahasa sebagai sistem. Dengan sistematis, bahasa tersebut tersusun menurut pola, tidak tersusun secara acak serta sembarangan. Hakikat yang kedua yaitu bahasa sebagai lambang. Kata lambang sering kita dengar dalam percakapan sehari-hari. Kata lambang sering dipadankan dengan kata simbol. Hakikat yang ketiga yaitu bahasa adalah bunyi, maksudnya bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Jadi bunyi bukan yang dihasilkan oleh alat ucap manusia tidak termasuk bunyi bahasa. Hakikat yang keempat yaitu bahasa itu bermakna. Berkenaan dengan perform dan kata tersebut tidak sama mengartikan karena bahasa itu bermakna. Maka segala yang diucapkan tidak mempunyai makna dapat disebut bukan bahasa. Hakikat yang kelima yaitu bahasa sebagai arbiter. Maksudnya itu tidak adanya hubungan wajib antara lambang dengan konsep atau pengertian oleh lambang tersebut.
Hakikat yang keenam yaitu bahasa itu konvensional, artinya semua anggota masyarakat memahami atau mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu itu menggunakan atau digunakan untuk mewakili konsep yang diwakili. Hakikat yang ketujuh yaitu bahasa itu produktif. Kata produktif adalah bentuk objektif dari kata benda produksi. Produksi artinya produktif adalah banyaknya hasil atau lebih tepatnya terus-menerus menghasilkan, meskipun unsur bahasa itu perkata tetapi dengan unsur jumlahnya menjadi kesatuan. Hakikat yang ke-8 yaitu bahasa itu unik. Artinya bahasa mempunyai ciri khas yang spesifik, tidak dimiliki oleh orang lain. Ciri khas ini bisa menyangkut bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem lainnya. Hakikat yang ke-9 yaitu bahasa itu universal. Karena bahasa itu berupa ujaran, maka ciri universal dari bahasa yang paling umum adalah bahasa itu punya bunyi vokal dan bunyi konsonan. Hakikat yang ke-10 bahasa itu dinamis. Hakikat yang ke-11 yaitu hakikat bahasa itu variasi. Mengenai variasi, bahasa ini ada 3 istilah yang perlu diketahui, yaitu dialek, idialek, dan ragam. Idialek adalah variasi yang atau ragam bersifat perorangan. Dialek adalah yang digunakan sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat, sedangkan ragam adalah variasi bahasa yang digunakan dalam keperluan tertentu. Dan yang terakhir, hakikat bahasa itu manusiawi. Bahasa juga memiliki faktor luar bahasa, di mana faktor-faktor tersebut adalah 1. Faktor masyarakat bahasa. Artinya dengan masyarakat bahasa adalah sekelompok orang yang merasa menggunakan bahasa yang sama. Faktor yang kedua yaitu variasi status sosial bahasa. Artinya anggota bahasa, penutur bahasa itu sangat beragam dan bahasa yang digunakan itu sendiri banyak atau hanya untuk keperluan beragam pula. Faktor yang ketiga yaitu penggunaan bahasa. Artinya dengan adanya berbagai dialek dan ragam, bahasa dapat menimbulkan masalah. Faktor yang keempat yaitu kontak bahasa. Dalam masyarakat yang terbuka, artinya yang para anggotanya dapat menerima kedatangan anggota dari masyarakat lain. Faktor yang kelima yaitu bahasa dan budaya. Artinya bahasa itu mempengaruhi cara berpikir dan bertingkah laku anggota masyarakat penuturnya. Jadi, bahasa itu menguasai cara berpikir dan bertindak. Bahasa juga memiliki 3 klasifikasi bahasa. Klasifikasi yang pertama yaitu pendekatan genesis. Hal ini dilakukan berdasarkan garis keturunan bahasa-bahasa itu. Artinya suatu bahasa berasal atau diturunkan dari bahasa yang lebih tua. Bahasa-bahasa yang ada di dunia terbagi menjadi 11 rumpun, yaitu rumpun Indo-Eropa, yaitu bahasa Jerman, Indo-Iran, Armenia, Bali rumpun. Yang kedua yaitu rumpun Asiatik, yaitu bahasa Konstiber khusus. Rumpun yang ketiga yaitu Carinil, merupakan bahasa Swahili, Bentuk, dan Khoisan. Rumpun yang keempat yakni Dravida, merupakan bahasa Telugu, Tamil, Kanari, dan Malayam. Rumpun bahasa yang kelima yaitu Austronesian atau Melayu Polinesia, merupakan bahasa Indonesia, Melanesia, Mikronesia, dan rumpun bahasa. Yang keenam yakni Finno-Ugris, adalah bahasa Hunger, Lapis, dan Samoyed. Rumpun yang ketujuh yaitu Kaukasus. Rumpun yang ke-8 yaitu Paleo-Asiatis atau Hyperbolis, merupakan bahasa Siberia Timur. Dan yang ke-9 yaitu rumpun Ural-Altai, merupakan bahasa Mongol, Tunggu, Turki,
Korea dan Jepang. Rumpun bahasa yang ke-10 yaitu rumpun bahasa Sinotip, merupakan bahasa Yenisei, Tibeto, Huma, dan Cina. Dan yang terakhir rumpun bahasa ke-11 yakni rumpun bahasa India, merupakan bahasa dari Eskimo, Aletunade, Algonquin, Walkan, Hokkien, Shihau, dan Penetio. Klasifikasi bahasa yang kedua, klasifikasi tipologis. Hal ini dilakukan berdasarkan kesamaan tipe atau tipe-tipe dapat pada sejumlah bahasa. Klasifikasi yang ketiga yaitu klasifikasi areal. Hal ini dilakukan berdasarkan adanya hubungan timbal balik antara bahasa yang satu dengan bahasa lainnya dalam suatu wilayah tanpa memperhatikan apakah bahasa itu kerabat secara genetik atau tidak. Selanjutnya, klasifikasi sosiolinguistik. Hal ini dilakukan berdasarkan hubungan antara bahasa dengan faktor-faktor yang berlaku dalam masyarakat. Klasifikasi dilakukan berdasarkan 4 ciri atau 4 kriteria, yaitu historisitas dan standarisitas, vitalitas, dan homogenesitas. Lanjut ke tataran linguistik fonologi. Fonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ciri-ciri bunyi, terjadinya dan fungsi dalam sistem kebahasaan secara menyeluruh. Fonetik adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Fonetik dibedakan menjadi fonetik artikularis, yakni fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Sedangkan fonetik akustik merupakan fonetik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa sebagai peristiwa fisik atau fenomena alam. Yang terakhir yaitu fonetik audiotorik, merupakan fonetik yang mengkaji bunyi bahasa yang kita peroleh berdasarkan alat panca pendengaran kita. Fonetik ini sering dimanfaatkan dalam bidang kedokteran. Alat ucap manusia terdiri dari 25 jenis alat ucap manusia. Yang pertama yaitu paru-paru, batang tenggorokan, pangkal tenggorokan, pita suara, trikoid, trinoid, dinding rongga, kerongkongan, epiglotis, akar lidah, tiroid, pangkal lidah, lidah tengah, daun lidah, ujung lidah, anak tekak, lidah langit-langit, lunak, langit-langit keras, gusi, gigi bawah, bibir atas, bibir bawah, mulut, rongga, dan yang terakhir rongga hidung. Bunyi yang terjadi pada alat ucap manusia itu biasanya diberi nama sesuai dengan alat ucap itu, namun tidak biasa disebut dengan bunyi-bunyi misalkan bunyi bibir, melainkan bunyi dental, bunyi labial, yakni berupa bentuk adjektif dari bahasa Latinnya. Proses fonasi terjadi bunyi bahasa pada umumnya dimulai dengan proses pemompaan udara keluar dari paru-paru melalui batang tenggorokan ke pangkal tenggorokan yang di dalamnya terdapat pita suara. Supaya udara bisa terus keluar, pita suara itu harus berada dalam posisi terbuka. Setelah melalui pita suara yang merupakan jalan satu-satunya untuk bisa keluar antara melalui rongga mulut atau rongga hidung, udara tadi diteruskan ke udara bebas. Kalau udara yang paru-paru itu keluar tanpa mendapat hambatan apa-apa, maka kita tidak akan mendengar bunyi apa-apa selain barangkali bunyi nafas hambatan. Hambatan terdapat udara atau arus udara yang keluar dari paru-paru ini dapat terjadi
mulai dari tempat yang dalam yaitu pita suara sampai pada tempat yang luar yaitu bibir atas dan bibir bawah. Berkenaan dengan hambatan pita suara ini perlu dijelaskan adanya 4 macam posisi pita suara, yakni pita suara terbuka lebar, pita suara terbuka agak lebar, pita suara terbuka sedikit, pita suara tertutup. Dapat kalau pita suara terbuka lebar maka tidak akan terjadi bunyi bahasa. Posisi ini adalah posisi untuk bernafas secara normal. Kalau pita suara terbuka agak lebar, maka akan terjadi bunyi bahasa yang disebut dengan bunyi tak bersuara. Kalau pita suara terbuka sedikit, maka akan terjadi bunyi bahasa yang disebut dengan bunyi suara atau voice. Kalau pita suara tertutup rapat, maka akan terjadi bunyi hamzah atau stop. Kalau suara terbuka lebar berarti tidak ada hambatan apa-apa, maka berarti juga tidak ada bunyi yang dihasilkan. Baru dapat dihasilkan kalau ada hambatan atau gangguan terhadap arus udara yang dipompa dari paru-paru itu. Tulisan fonem yang dibuat untuk keperluan studi fonetik sesungguhnya dibuat berdasarkan huruf-huruf dari aksara Latin yang ditambah dengan sejumlah tanda diakritik dan sejumlah modifikasi terhadap huruf Latin. Dalam tulisan fonetik, setiap huruf atau lambang hanya digunakan untuk melambangkan suatu bahasa, atau kalau dibalik setiap bunyi bahasa sekecil apapun bedanya dengan bunyi yang lain akan juga dilambangkan hanya dengan satu huruf atau lambang. Dalam fonetik memiliki unsur segmental. Unsur segmental adalah bunyi bahasa itu dapat dibagi berdasarkan segmen-segmennya yang terbagi menjadi 4 jenis, yaitu bunyi vokal, bunyi konsonan, bunyi diftong, dan bunyi cluster. Bunyi vokal dihasilkan dengan pita suara yang terbuka sedikit. Pita suara yang terbuka sedikit ini menjadi bergetar ketika dilalui udara yang dipompa dari paru-paru. Selanjutnya arus udara itu keluar melalui rongga mulut tanpa mendapat hambatan apa-apa kecuali bentuk rongga mulut yang berbentuk tertentu sesuai dengan jenis vokal yang dihasilkan. Jenis-jenis vokal tersebut ada 5, yaitu A, I, U, E, O. Bunyi konsonan terjadi setelah arus udara melalui atau melewati pita suara yang terbuka sedikit atau agak lebar, diteruskan ke rongga mulut, rongga hidung, dengan mendapatkan hambatan di tempat-tempat artikulasi tertentu. Jadi beda terjadinya bunyi vokal dan bunyi konsonan adalah arus dalam pembentukan bunyi vokal setelah melewati pita suara tidak mendapat hambatan apa-apa, sedangkan pembentuk bunyi konsonan arus udara itu mendapatkan hambatan atau gangguan bunyi. Bunyi konsonan ada yang bersuara, ada yang tidak bersuara. Konsonan ada 21 huruf. Bunyi diftong kalau vokal rangkap karena posisi lidah ketika memproduksi bunyi ini pada bagian awalnya dan pada bagian akhirnya tidak sama. Ketidaksamaan itu yang menyangkut tinggi rendahnya lidah, bagian yang bergerak serta strukturnya, namun yang dihasilkan bukan 2 bunyi melainkan hanya sebuah bunyi karena berada dalam satu silabel. Contohnya diftong dalam bahasa Indonesia seperti pada kalimat kerbau dan harimau. A dan U-nya dibaca berbarengan. Diftong sering dibedakan berdasarkan letak posisi unsur-unsurnya, sehingga dibedakan adanya diftong naik
dan diftong turun naik karena bunyi pertama posisinya lebih rendah dari bunyi posisi kedua yang sebaliknya disebut diftong turun karena posisi bunyi pertama lebih tinggi dari posisi kedua. Bunyi yang kedua selanjutnya yaitu unsur suprasegmental. Suprasegmental adalah mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan segmen-segmen pembaginya. Tetapi dalam unsur suprasegmental ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu berupa tekanan nada, jeda atau persendian intonasi silabal. Tekanan merupakan menyangkut hal yang keras lunaknya bunyi. Suatu bunyi segmental yang diucapkan dengan arus udara yang kuat sehingga menyebabkan amplitudonya melebar pasti dibarengi dengan tekanan yang keras. Sebaliknya, sebuah bunyi segmental yang diucapkan dengan arus udara yang tidak kuat sehingga amplitudonya menyempit pasti dibarengi dengan tekanan lunak. Tekanan ini mungkin terjadi secara sporadis, mungkin juga telah berpola. Yang kedua yaitu nada atau pitch. Nada berkenaan dengan tinggi rendahnya suatu bunyi. Bila suatu bunyi segmental diucapkan dengan frekuensi getaran yang tinggi, tentu bunyi segmental diucapkan dengan frekuensi getaran yang tinggi. Tentu akan disertai dengan nada yang tinggi. Sebaliknya, kalau diucapkan dengan frekuensi getaran yang rendah, tentu akan disertai dengan nada rendah. Nada ini dalam bahasa tertentu bersifat fonemis maupun morfemis, tetapi dalam bahasa lain mungkin tidak. Dalam bahasa bernada atau bahasa tonal seperti bahasa Thailand dan bahasa Vietnam, nada ini bersifat morfem. Dapat membedakan makna dalam bahasa tonal biasanya dikenal adanya 5 macam nada, yakni nada naik, nada meninggi, nada yang biasanya diberi tanda garis atas, dan nada datar yang biasanya garis lurus, nada turun yang biasanya diberi garis menurun, nada naik tinggi yakni di mana nadanya ini nada diberi tanda menaik dan menurun. Tanda naik turun yaitu naik turun. Naik turunnya nada itu yang meninggi lalu merendah biasanya ditandai dengan turun naik turun. Dalam hal ini biasanya dibedakan adanya 4 macam nada, yaitu nada yang paling tinggi diberi tanda dengan angka 4, nada tinggi diberi angka 3, sedangkan nada sedang diberi angka 2 dan nada terendah diberi angka 1. Selanjutnya jeda atau persendian. Jeda atau persendian merupakan perhentian bunyi dalam arus ujaran. Disebut jeda karena adanya hentian itu. Disebut persendian karena di tempat perhentian itu terjadi persambungan antara segmen yang satu dengan segmen lainnya. Jeda ini dapat bersifat penuh dan juga dapat bersifat sementara. Biasanya dibedakan adanya sendi dalam sendi luar, sendi dalam menunjukkan batas antara satu silabel dengan silabel yang lainnya. Sendi dalam yang menjadi batas label biasanya diberi tanda, sedangkan sendi luar yang menunjukkan batas lebih besar segmen silabel. Dalam hal ini biasanya dibedakan menjadi satu jeda antara dalam frase diberi tanda berupa tunggal, yang kedua jeda antara frase klausa diberi tanda berupa ganda, garis jeda antara kalimat wancana diberi tanda berupa garis silang atau biasanya dilambangkan dengan pagar.
Selanjutnya, silabel-silabel atau suku kata itu adalah satuan ritmis terkecil dalam suatu arus ujaran atau runtutan bunyi ujaran satu silabel. Biasanya meliputi vokal atau satu vokal dan satu konsonan atau lebih. Silabel sebagai satuan ritmis mempunyai puncak penyaringan atau solidaritas yang biasanya jatuh pada sebuah vokal penyaringan atau sonaritas yang menjadi puncak silabel terjadinya karena adanya ruang resonansi berupa rongga mulut, rongga hidung, dan rongga lainnya di dalam kepala dan dada. Untuk menemukan batas silabel sebuah kata kadang-kadang memang agak susah karena penentuan batas itu bukan hanya soal fonetik tetapi juga soal fonemik, morfologi, dan ortografi. Misalnya kata makan, silabel adalah mah dan kan. Selanjutnya fonemik adalah cabang ilmu fonologi yang mengkaji bahasa dengan memperhatikan makna. Contohnya labah dan rabah yang sama-sama memiliki 4 huruf akan tetapi yang membedakannya yaitu huruf pertama. Sudah disebut di muka bahwa objek penelitian fonetik adalah fonetik yaitu bunyi bahasa. Pada umumnya memperhatikan bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna kata atau tidak sebaliknya. Objek pendataan fonemik adalah fonem yang ini bunyinya bahasa dapat atau berfungsi membedakan makna. Kata kalau dalam politik misalnya kita meneliti bunyi A yang berbeda kata-kata cara untuk identifikasi fonem mengetahui apakah bunyi fonem atau bukan. Kita harus mencari sebuah satuan biasanya sebuah kata yang mengandung bunyi tersebut, lalu membandingkan dengan satuan bahasa lainnya yang mirip dengan satuan bahasa yang pertama. Kalau ternyata kedua satuan bahasa itu berbeda maknanya, maka berarti bunyi tersebut adalah sebuah fonem karena dia bisa atau berfungsi membedakan makna kedua satuan bahasa itu. Misalnya dari kata laba dan rabah, kedua kata itu mirip benar masing-masing terdiri dari 4 buah huruf, akan tetapi membedakannya huruf yang pertama. Identitas sebuah fonem berlaku dalam satu bahasa tertentu saja. Misalnya dalam bahasa Mandarin itu T dengan T. Ada kata pasangan yang misalnya artinya tin dan tin yang berarti selanjutnya alofon. Alofon adalah varian hafalan fonem yang berdasarkan posisi dalam, misalnya fonem B dalam kalimat besar diposisikan di awal tengah, kabel diposisikan di tengah. Fonem ini diposisikan pada akhir posisi atau bisa dibilang walaupun adalah varian penghafalan fonem berdasarkan letak katanya. Walaupun volume dari sebuah fonem mempunyai kemiripan fonetis, artinya banyak mempunyai kesamaan dalam ucapan, atau kalau kita lihat dalam peta fonem letaknya masih berdekatan atau saling berdekatan tentang distribusinya. Mungkin bersifat komentar, mungkin juga bersifat bebas yang dimaksud distribusi komplementer atau biasa disebut dengan distribusi saling melengkapi. Adanya distribusi yang tempatnya tidak bisa dipertukarkan, meskipun dipertukarkan juga tidak akan menimbulkan perbedaan makna. Selanjutnya, klasifikasi fonem, kriteria, dan produksi klasifikasi fonem. Sebenarnya dengan cara klasifikasi bunyi sama, akan tetapi yang membedakannya bunyi-bunyi vokal dan bunyi konsonan itu banyak sekali menempel dan fonem konsonan ini agak terbatas.
sebab hanya bunyi-bunyi yang dapat membedakan maknanya saja yang dapat menjadi fonem itu. Pun hanya dalam bahasa tertentu saja, fonem yang berupa bunyi yang didapat sebagai hasil segmentasi terhadap arus ujaran tersebut disebut dengan fonem segmental. Sebaliknya, fonem yang berupa unsur suprasegmental disebut fonem suprasegmental atau non-segmental. Jadi, pada tingkat fonemik, ciri-ciri prosodi itu seperti tekanan, durasi, atau nada yang bersifat fungsional, alias dapat membedakan makna. Selanjutnya yaitu khazanah fonem. Dimaksud dengan khazanah fonem adalah banyaknya fonem terdapat dalam satu bahasa. Beberapa jumlah fonem yang dimiliki suatu bahasa tidak sama jumlahnya dengan yang dimiliki bahasa lainnya. Menurut catatan para pakar, yang tersedikit jumlah volumenya adalah bahasa penduduk asli Pulau Hawaii, yaitu 13 buah, dan jumlah fonem terbanyak yaitu 17 buah adalah bahasa di Kaukasus Utara. Begitu juga dengan pertimbangan jumlah vokal dan fonem konsonannya, bahasa Arab mempunyai 3 buah fonem vokal, sedangkan bahasa Indonesia mempunyai 6 buah fonem vokal, yaitu bahasa Inggris. Bahasa Prancis mempunyai lebih dari 10 fonem vokal. Ada kemungkinan juga karena perbedaan tafsiran, maka jumlah fonem dalam satuan bahasa menjadi tidak sama banyaknya menurut pakar yang satu dengan pakar lainnya. Misalnya pada vokal bahasa pada vokal bahasa Arab di atas ada 3 buah vokal, tetapi ada yang menghitung fonem vokal bahasa Arab itu ada 6, yakni 3 fonem vokal yang ditambah dengan 3 buah fonem vokal panjang. Jadi unsur pemanjang tidak disatukan, melainkan di mana pemanjangan itu berada atau distribusi dengan fonem selanjutnya, yaitu perubahan fonem ucapan. Sebuah fonem dapat berbeda-beda sebab sangat tergantung pada lingkungannya atau fonem lainnya yang berada di sekitarnya. Misalnya seperti sudah dibicarakan, yaitu fonem O kalau berada di selebar maka tertutup mulutnya jadi O. Selanjutnya yaitu asimilasi dan disimilasi. Asimilasi adalah peristiwa perubahan sebuah bunyi menjadi bunyi yang lain sehingga akibat dari lingkungannya. Contohnya keliruan penyebutan kata Sabtu, semestinya itu Sabtu bukan Sabtu. Selanjutnya adalah disimilasi. Disimilasi adalah perubahan yang terjadi karena 2 fonem menjadi berbeda atau berlainan. Kalau perubahan dalam proses asimilasi menyebabkan 2 bunyi yang berbeda menjadi sama, baik seluruhnya maupun sebagian dari cirinya, maka dalam proses disimilasi perubahan itu menyebabkan 2 fonem yang sama menjadi beda atau berlainan. Contohnya yang ada dalam bahasa Indonesia ialah kata cipta menjadi cipeta. Semestinya itu cipeta tapi disebut dengan cipta. Selanjutnya itu netralisasi arkifonem. Netralisasi adalah pelafalan 2 kata yang dieja berbeda tetapi sama, sedangkan arkifonem adalah golongan fonem yang kehilangan kontraks pada posisi tertentu. Fonem mempunyai sebagai pembeda makna kata, misalnya bunyi P dan bunyi B. Ada 2 fonem yang berbeda dalam bahasa Indonesia, seperti pasangan paruh versus baru. Namun dalam kasus pasangan Sabtu dan Sabtu, kedua bunyi itu tidak membedakan makna. Di sini tampaknya fungsi pembeda makna itu menjadi batal secara tradisional.
Dalam studi bahasa Indonesia, kasus ini sering dijelaskan dengan keterangan yang benar adalah bentuk sabtu karena berasal dari bahasa Arab. Selanjutnya yaitu umlaut, ablaut, dan harmonika vokal. Umlaut adalah perubahan vokal sehingga vokal tersebut menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan vokal sebelumnya. Sedangkan ablaut adalah perubahan vokal yang memiliki fungsi sebagai gramatikal. Dan harmonika adalah vokal silabel yang mendahului ke arah silabel yang menyusul. Selanjutnya yaitu kontraksi, perlengkapan yang cepat atau dalam situasi yang informal, seringkali penuturan peningkatan atau memperpendek ucapan.